Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gadri MZ. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya dari Prodi Manajemen 22D. Saya akan merangkum sebuah materi yang berjudul Etika Bisnis secara sederhana. Yang dimaksud adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan di wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Apakah etika bisnis penting dalam sebuah perusahaan? Ya, etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Contoh etika bisnis pada perusahaan bisa dilihat dari ketepatan waktu hadir, tata krama, dan sopan santun ketika bertemu orang baru. Menghargai pendapat orang, menyebut nama klien yang baik, berdiri saat berkenalan, dan hal lainnya. Terus, bagaimana etika dalam berbisnis? Etika berbisnis juga diartikan sebagai aturan main yang dijalankan oleh pebisnis entah dalam memproduksi maupun memasarkan produk. Lalu, apa saja etika dalam berbisnis? 1. Jujur. Seperti yang telah kita ketahui, jujur merupakan tiang segala perilaku. Oleh sebab itu, dalam berbisnis, hal berbisnis pun etika yang satu ini diletakkan pada urutan yang paling pertama. Jika seseorang pebisnis tidak memiliki kejujuran, kemungkinan besar bisnis yang dijalankannya tidak akan berkembang. Kejujuran ini juga berlaku dalam hal pemasaran. Jika terdapat produk yang memang tidak layak untuk dijual, maka sudah seharusnya kita jujur. Jangan sampai produk yang tidak layak tersebut dijual dengan cara yang tidak baik, sehingga dapat menghancurkan usaha kita. Yang kedua, otonomi. Seorang pengusaha juga harus memiliki jiwa otonomi, yaitu kebebasan dalam menentukan apa yang diinginkannya, sehingga keputusan yang diambil tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, empati. Perasaan di mana bisa merasakan perasaan orang lain. Sebagai seorang pengusaha, kita tidak boleh pura-pura tutup mata alias tidak peka dengan lingkungan sekitar. Misalnya, ada karyawan yang tidak semangat kerja dan tampak lesu. Anda harus menyadari hal itu. Bisa dengan menanyakan bagaimana keadaannya, memberi saran untuk pergi ke dokter, memberi izin untuk pulang lebih awal, dan sebagainya. 4. Keuntungan. Sebagai seseorang pengusaha, tentunya kita ingin sesuatu yang menguntungkan. Entah seberapa besar atau seberapa banyak, keuntungan yang didapat sangatlah relatif dan tergantung dari tujuan dari diri kita masing-masing, serta harus memperhatikan unsur-unsur yang lain. Yang kelima, adil. Seorang pengusaha harus memiliki sikap adil siapapun, tidak peduli status maupun jabatan orang lain. Begitu juga ketika memberikan gaji untuk karyawan juga harus adil. Misalnya, ada karyawan
yang tidak lain merupakan saudara, lalu diberikan gaji yang lebih tinggi, sementara karyawan yang setingkat dengan justru mendapat gaji UMR. 6. Integritas. Integritas merupakan salah satu faktor yang menentukan bagaimana harga diri seseorang pengusaha, bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang-orang, sehingga usahanya dapat berkembang. Itulah tadi rangkuman yang saya bikin.